Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan tutorial cara instalasi Linux Debian dengan menggunakan VirtualBox yang tadi sempat tertunda karena beberapa hal. Yang pertama yaitu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah buka VirtualBox seperti ini tampilannya. Setelah itu klik new. Setelah klik new, ini adalah tampilannya. Pilih di sini, berikan nama identitas yang ada di VirtualBox. Ini saya kasih namanya, kita umpamakan adalah Debian 8 server. Nah, tipenya kita berikan Linux, versinya Debian 64 bit karena kita menggunakan Debian 64 bit. Jika teman-teman memiliki hanya Debian 32 bit, maka pilihnya adalah 32 bit, jangan yang 64 bit ya teman-teman. Nanti tidak support. Setelah itu kita klik next. Nah, ini adalah kapasitas memori yang akan kita gunakan untuk instalasi nanti. Kalian bebas ya. Kalian bebas menggunakannya. Saya memiliki kapasitas memori adalah 4096 MB, saya pakai 1024 MB. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan lebih dari ini juga silakan, tidak menutup kemungkinan, kalian bebas ya. Setelah itu kita next. Nah, setelah next, maka pilihnya adalah create a virtual hard disk now. Jangan kita pilih yang download ya, tapi kita pilihnya adalah create a virtual hard disk now. Setelah itu kita klik create. Nah, di sini kita pilihnya adalah VirtualBox disk image. Setelah itu next. Pilih dinamika allocated. Habis itu next. Nah, ini adalah kapasitas hard disk yang saya miliki. Nanti hard disk ini kita sesuaikan, kita gunakan untuk sebagai instalasi yang akan kita lakukan. Di sini bebas kalian menentukannya teman-teman. Saya memiliki 2 tera kapasitas hard disk, yang saya gunakan adalah 8,00 GB ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan lebih dari ini atau menguranginya silakan, tapi disesuaikan dengan support tidaknya nanti Debian yang akan kita install. Setelah itu kita klik create. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Untuk langkah awal, tadi saya memberikan contohnya adalah Debian 8 server namanya di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini kita double klik saja. Setelah kita double klik, lalu tampilannya seperti ini. Nah, ini kita pilih storage-nya. Ini adalah Debian. Pilihnya adalah ISO 1 ya. Di sini ada ISO 1, ISO 3, ISO 2 dan ISO 3 ada 2 ya. Kita pilihnya di ISO 1. Kenapa kita pilih ISO 1? Biasanya kalau kita instalasi itu adanya di ISO 1 ya. Paketannya ada di 1. Kalau misalnya untuk konfigurasi yang lain, web server dan lain sebagainya, nanti kita ambil di ISO 2 dan ISO 3. Ini kita pilih ISO 1, setelah itu kita klik OK. Nah, pilihnya di sini karena kita penyimpanannya ada di data D. Data D, ambil Debian DVD 1, setelah itu kita klik open. Nah, setelah kita klik open, kita setting networknya teman-teman. Ini ada 3 network adapter setting kalau kita menggunakan beberapa LAN card yang kita miliki. Nah, yang pertama kita berikan bridge adapternya, kita pilih. Nah, nama real tag-nya kita sesuaikan dengan LAN card yang kita miliki. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu ini kita sudah pilih. Yang kedua, adapter kedua kita pilih. Di attach-nya internal network, name-nya kita pilih innet. Habis itu kita klik OK. Nah, setelah itu ini adalah tampilan yang kita gunakan untuk instalasinya ya teman-teman. Nah, kita pilih instalasi. Ini ada 2 tipe, hanya install saja dan juga grafik install. Bu, perbedaannya di mana antara install dengan grafik install?
Jika kita menggunakan hanya install saja, nanti tampilan yang kita lalui atau kita miliki adalah berbentuk CLI atau graphic line interface. Tampilannya hanya berbentuk teks. Nah, kalau kita pilih graphical install, nanti tampilannya adalah berbasis GUI seperti tampilan Windows yang berbentuk gambar atau grafik. Nah, kita pilihnya adalah install saja ya, teman-teman. Nah, setelah kita klik install, lalu pilih bahasa yang akan kita gunakan. Saya di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, habis itu enter. Setelah enter, kita pilih country atau area kota yang kita miliki. Jika di sini tidak ada, kita pilihnya adalah order. Habis itu enter. Pilihnya Asia. Setelah Asia enter, kita pilih karena lokasi kita di negara Indonesia, maka di sini pilihnya adalah Indonesia. Oke, next. Habis itu kalau kita sudah pilih next enter. Nah, di sini adalah untuk memilih keyboard yang akan kita gunakan. Pilih biasanya rata-rata kita menggunakan American English ya. Kita pilih. Nah, ini kita gunakan untuk membuat konfigurasi atau mengkonfigurasi IP address. Di sini kita gunakan dualan cat karena kita sistemnya sebagai server. Maka kita pilihnya di sini adalah ETH0. Ini bukan ETO ya teman-teman, tapi ada ETH0. Ada ETH0, ada ETH1. Yang kita pilih adalah ETH0 ya. Lalu setelah itu kita klik next. Habis next kita pilih do not configure the network at this time. Oke. Habis itu enter lagi, masukkan root. Rootnya ini harus kita ingat ya teman-teman ya. Maaf, kita berikan hostname dulu. Nah, hostname-nya saya kasih contohnya Debian ya. Kalian bebas membuatnya. Nanti kita sesuaikan dengan pada saat kita instalasi pembuatan DNS, Square Mail, web server dan lain sebagainya. Nanti bisa kita ubah. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh namanya adalah Debian saja. Nah, setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita buat yang kedua adalah memasukkan password. Passwordnya kita bebas, silahkan. Yang penting kita mengingatnya untuk login di Linux-nya nanti. Nah, di sini terserah, bebas. Kalian boleh memberikan nama Debian, nama kalian masing-masing, dan lain sebagainya. Kalau sudah kita berikan password root, lalu selanjutnya adalah continue. Nah, setelah continue, kita berikan di sini full name untuk user. Kita bikin usernya. Nah, user di sini pun bebas. Yang penting kalian selalu mengingatnya di sini. Nah, kalau sudah kita klik continue. Kalau sudah klik continue, maka kita membuat username for akun, bikin akunnya. Nah, di sini juga bebas, terserah kalian. Di sini saya berikan nama Ismit aja supaya untuk mengingat. Setelah itu klik continue. Nah, setelah continue di sini meminta untuk memberikan nama password di user, teman-teman. Masukkan passwordnya, yang penting kalian ingat dan juga tidak lupa untuk saat login nanti. Nah, setelah berikan password, klik continue. Setelah continue, maka di sini adalah untuk pemilihan time zone-nya. Nah, di sini terserah kalian bebas menentukannya, tidak hanya Sentral, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk nanti menyesuaikan jam pada saat kita melakukan konfigur atau saat kita kerja. Nah, setelah itu enter. Habis enter. Nah, ini adalah pemilihan partisi. Ada 3 pilihan, ada GUID use entry disk, ada GUID use entry disk setup, ada manual. Nah, kita gunakan saja kapasitas hard disk yang tadi sudah kita setting pada saat kita masuk di VirtualBox. Kita tidak usah manual lagi, jadi langsung pakai saja semua hard disk yang kita miliki. Pilihnya adalah GUID use entry disk. Nah, setelah itu kita next. Lalu setelah next kita pilih semua partisinya adalah all file. Semua file yang ada di dalam partisi tersebut kita gunakan. Pilih all file in open partition, habis itu klik next. Ya. Nah, setelah kita klik next sudah selesai, maka pilihnya adalah finish partition and bla 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 write change to this. Nah, habis itu klik next. Habis next di sini write change to this, klik yes. Oke. Selanjutnya adalah scan another CD or DVD, pilih no. Use entry mirror, pilih no juga.
Lanjut, habis itu tampilannya seperti ini, participle in the packets, use survey, no. Nah, di sini pemilihan paket-paket yang akan kita gunakan ada genome, X-Files, KDE, dan lain sebagainya. Nah, ini kita kosongkan saja teman-teman, tidak usah diisi ya. Cara mengisinya bagaimana, Bu? Kita berikan tanda bintang, letakkan kursor di sini, tekan spasi, habis itu pilih yang kita mau. Ya. Nah, ini tidak usah kita berikan bintang karena nanti kita akan install secara manual. Oke, next, selanjutnya continue. Habis itu install the group bootloader, pilih yes. Nah, ini adalah hard disk yang kita miliki tadi, teman-teman. Untuk membuat instalasinya, kita gunakan keseluruhan hard disk. Habis itu klik next. Nah, setelah next, ini device for bootloadernya, pilih dev SDA yang ini. Habis itu klik next. Setelah next, kita selesai, continue, finish. Nah, ini adalah tampilan Linux yang sudah kita install tadi. Ini adalah tampilannya teman-teman. Kita sudah selesai. Tinggal nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya terangkan mengenai tentang beberapa perintah dasar yang ada di Linux dan kelanjutannya adalah membuat server. Baik teman-teman, itu tadi adalah cara instalasi Linux dengan menggunakan VirtualBox. Terima kasih, semoga kalian bisa mengikutinya. Selamat mencoba.